Kekurangan adalah cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Ia bukan hanya sebuah kondisi ekonomi, tetapi medan ujian bagi rasa kemanusiaan dan empati. Ketika seseorang bergumul dengan kekurangan, entah itu kekurangan materi, waktu, atau kekuatan, yang diuji bukan hanya kesabaran, tetapi juga sejauh mana ia mampu tetap menjadi manusia yang peduli. Dalam keterbatasan, menjadi baik bukan perkara mudah. Memberi bukan sekadar niat, tetapi tentang kemampuan yang seringkali tidak tersedia. Kasih membutuhkan sumber daya. Niat mulia saja tak cukup untuk memberi makan yang lapar atau mengulurkan tangan pada yang jatuh. Bahkan tindakan sekecil memberikan tumpangan atau sekadar menyediakan tempat aman bagi yang terluka memerlukan sesuatu yang lebih dari sekadar belas kasih. Ia membutuhkan kekuatan nyata, energi, waktu, bahkan uang. Inilah mengapa kebaikan sejati sering hadir dalam bentuk yang sangat praktis. Sebuah pelukan hangat, sepasang sepatu bagi yang tak punya, atau sekotak makanan bagi yang kelaparan. Semuanya membutuhkan sesuatu yang bisa disentuh dan dirasakan. Namun, justru dalam keterbatasan itulah hati manusia diuji dan dibentuk. Apakah seseorang akan menjadi keras, tertutup, dan penuh rasa iri? Ataukah justru belajar menghargai sekecil apapun yang ia miliki dan bersedia berbagi, meski hanya dalam bentuk perhatian atau doa? Kekurangan membuka dua jalan, satu menuju kekikiran, satunya lagi menuju kedalaman kasih yang sejati. Disitulah jiwa manusia belajar, bahwa menjadi manusia bukan hanya soal apa yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana ia merespons saat ia tidak memiliki. Dan seringkali, dalam keterbatasan, kita menemukan bahwa kebaikan yang paling tulus tidak selalu datang dari kelimpahan, namun dari hati yang bersedia memberi, walau dirinya pun sedang kekurangan. Dalam banyak ajaran spiritual, kekayaan seringkali disalahpahami sebagai godaan yang harus dihindari. Namun, kelimpahan, termasuk dalam bentuk finansial, bukanlah musuh jiwa. Ia hanyalah alat, bukan penjara. Yang menjadikan uang berbahaya bukanlah keberadaannya, melainkan keterikatan kita padanya. Keinginan akan kelimpahan bukanlah hal buruk, karena alam semesta sendiri bekerja dalam prinsip kelimpahan. Matahari tak pernah pelit memberi cahaya, lautan tak pernah menahan ombaknya. Yang patut dicermati bukan jumlah harta, tetapi bagaimana hati menanggapinya. Seseorang bisa hidup dalam kekurangan namun hatinya terikat penuh pada uang, merasa cemas, iri, dan penuh persaingan. Sebaliknya, ada yang hidup dalam kelimpahan, namun menjadikannya sarana untuk memberi, membangun, dan menyembuhkan. Obsesi pada uang tidak bergantung pada jumlahnya, tapi pada cara kita memandangnya. Kelimpahan yang sehat justru mengalir dari kesadaran bahwa harta adalah amanah, bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dimanfaatkan. Jika sikap kita tepat, maka kekayaan tidak membutakan, melainkan memperluas penglihatan. Tidak mengeraskan hati, tetapi melembutkannya karena tahu bahwa setiap berkat mengandung tanggung jawab. Yang penting adalah sikap, bukan jumlah kekayaan. Sebab karakter sejati seseorang tampak bukan ketika ia tidak memiliki apa-apa, melainkan ketika ia memiliki segalanya, dan memilih untuk tetap rendah hati, tetap memberi, dan tetap sadar siapa dirinya di hadapan Sang Sumber. Kelimpahan bukan dosa, ia adalah ladang. Dan dari ladang itu, kita bisa menabur kebaikan yang nyata, menuai dampak yang kekal. Maka, jangan takut pada kekayaan, takutlah pada ketamakan. Jangan menolak kelimpahan, tapi belajarlah untuk mengelolanya dengan hati yang penuh kesadaran dan misi. Kelimpahan sejati tidak jatuh begitu saja dari langit. Ia lahir dari pemahaman yang mendalam tentang siapa kita, dari mana segalanya berasal, dan kemana semuanya seharusnya mengalir. Alam semesta menyediakan potensi berkelimpahan, tetapi potensi itu sering tersembunyi dalam ide, relasi, dan keberanian untuk bertindak. Kekayaan sejati bukan sekadar angka di rekening, tapi kemampuan untuk melihat kemungkinan di tempat yang orang lain abaikan. Dalam dunia yang seringkali dibentuk oleh ketakutan akan kekurangan, dibutuhkan kesadaran baru,
bahwa setiap manusia dibekali benih kelimpahan sejak lahir. Ia bisa berupa pemikiran orisinal, semangat untuk berbagi, atau kemampuan untuk menyatukan orang-orang dalam harmoni. Kelimpahan bukan sesuatu yang dimonopoli oleh segelintir orang. Ia milik semua yang berani menyelami potensi dirinya dan menghidupkan kembali kepercayaan pada makna hidup. Namun, kelimpahan bukanlah akhir. Ia adalah alat, bukan mahkota. Tujuan kelimpahan adalah menciptakan dampak positif, bukan sekadar kenyamanan pribadi, tapi untuk memperbaiki kehidupan, menyentuh hati, dan membangun masa depan yang lebih layak. Ia adalah tenaga yang bisa menyalakan rumah, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh desa. Dan disinilah kesadaran itu penting, bahwa segala sesuatu yang kita miliki bukan benar-benar milik kita. Harta adalah tanggung jawab, bukan milik mutlak. Kita hanya penata layan yang dipercayakan untuk mengelola, bukan untuk menggenggam. Semakin besar yang dipercayakan, semakin besar pula panggilan untuk menggunakannya dengan bijaksana dan penuh kasih. Ketika kita memahami dari mana kelimpahan datang dan kemana ia seharusnya mengalir, barulah hidup ini menjadi lebih dari sekadar perjuangan mencari. Ia menjadi perjalanan memberi, membangun, dan menyatu dengan aliran besar kehidupan yang penuh makna. Di balik segala keraguan tentang materi dan spiritualitas, sesungguhnya ada harmoni yang tak bisa disangkal. Banyak kebijaksanaan kuno mendukung kesejahteraan, bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang utuh. Dalam ajaran-ajaran kuno, dari timur hingga barat, kita temukan prinsip yang sama, keseimbangan adalah kunci. Tubuh yang sehat, jiwa yang damai, dan hidup yang layak secara materi, semua itu bukanlah hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Kita tidak ditakdirkan untuk hidup dalam kekurangan selamanya. Kekurangan bukanlah takdir, melainkan fase, musim, atau pelajaran. Tapi ia bukan rumah yang harus kita bangun permanen. Setiap manusia diberi hak untuk bermimpi, bekerja, dan mewujudkan kehidupan yang berkecukupan, tanpa rasa bersalah, tanpa merasa berdosa karena ingin lebih. Ketika kita memahami bahwa kelimpahan bukan hanya tentang uang, tetapi tentang segala hal yang mengalir dan mendukung kehidupan, kesehatan, cinta, kreativitas, kesempatan, maka kita pun mulai melihat bahwa spiritualitas sejati tidak menolak dunia, melainkan merangkulnya dengan bijaksana. Kita tidak harus memilih antara doa dan tindakan, antara keheningan dan produktivitas. Kita bisa memiliki keduanya. Kita bisa membangun bisnis dengan hati, berbagi tanpa pamrih, dan tetap berjalan di jalan yang terang. Kelimpahan yang selaras dengan prinsip kehidupan bukanlah tentang menimbun, tapi tentang mengalirkan. Ia seperti sungai. Jika ia berhenti, ia menggenang dan keruh. Tapi saat ia terus mengalir, ia membawa kehidupan kemanapun ia pergi. Inilah undangan kehidupan, untuk tidak takut akan kelimpahan, tapi mengalaminya dengan kesadaran. Karena ketika materi dan spiritualitas bersatu dalam harmoni, hidup pun menemukan nadanya. Sebuah simfoni antara bumi dan langit, antara kebutuhan dan kasih, antara keberlimpahan dan makna. Kelimpahan sejati tidak dimulai dari keberuntungan atau warisan. Ia dimulai dari kesadaran, sebuah titik dalam jiwa ketika kita benar-benar melihat dunia dan diri kita apa adanya. Kita sering tidak menyadari potensi yang tersedia karena mata kita lebih terlatih untuk melihat kekurangan daripada kemungkinan. Padahal, seringkali berkat sudah ada di sekitar kita, hanya tertutup oleh kabut ketidaktahuan dan pola pikir lama. Kesadaran bukan sekadar pengetahuan, ia adalah cahaya yang mengubah cara kita menanggapi hidup. Ketika seseorang sadar bahwa hidupnya punya nilai, maka ia mulai memperlakukan dirinya dengan hormat. Ketika sadar bahwa setiap ide bisa menjadi pintu rezeki, maka ia mulai menghargai inspirasi kecil yang dulu diabaikan. Kesadaran membuka pintu untuk peluang baru, karena dunia luar mulai selaras dengan dunia dalam. Namun, kesadaran tidak otomatis hadir. Ia perlu dicari, dipelajari, dan dijaga. Kebijaksanaan harus dipelajari, direnungkan, dan diterapkan. Bukan hanya lewat buku, tetapi lewat keberanian untuk menghadapi diri sendiri.
Untuk bertanya apa yang menghalangi kita menerima, dan mengapa kita merasa tidak layak memiliki. Tanpa refleksi, kita akan terus berputar dalam siklus yang sama, mengejar tanpa pernah merasa cukup. Ada begitu banyak orang yang hidup seperti pewaris kerajaan yang lupa bahwa dirinya raja. Kisah tentang warisan yang tak diketahui terjadi setiap hari, potensi yang tidak digali, peluang yang lewat begitu saja, karena tidak ada kesadaran untuk menangkapnya. Kesadaran adalah awal dari semua perubahan yang bertahan lama. Ia membangunkan jiwa, membuka pikiran, dan menyelaraskan kita dengan aliran kelimpahan yang telah disediakan. Saat kita benar-benar sadar, kita berhenti mengejar dari luar dan mulai mengaktifkan dari dalam. Dan disitulah keajaiban dimulai, ketika mata batin terbuka, dan kita mulai hidup bukan dalam keterbatasan, tapi dalam kelimpahan yang sadar. Seringkali kita menunggu datangnya sesuatu yang besar, proyek besar, peluang besar, uang besar, tanpa menyadari bahwa alam semesta menghargai konsistensi, bukan semata-mata intensitas. Yang kecil, jika dikelola dengan hati, memiliki kekuatan untuk membuka gerbang yang besar. Justru disitulah ujian sebenarnya. Bagaimana kita bersikap ketika yang ada di tangan hanya sedikit? Banyak orang berpikir bahwa mereka akan mulai memberi saat sudah punya lebih. Padahal kebenarannya sederhana namun dalam. Jika sulit memberi saat sedikit, akan sulit juga saat banyak. Uang tidak mengubah hati, ia hanya memperbesar apa yang sudah ada di dalamnya. Jika seseorang pelit dengan Rp5.000, jangan berharap ia murah hati saat memiliki 5 juta. Pengelolaan bukan soal jumlah, tapi tentang integritas dan rasa syukur. Prinsip ini sudah tertulis di alam, yang tidak menanam tidak akan menuai. Tidak ada panen tanpa proses tanam, tidak ada hasil tanpa kesetiaan pada proses. Kebaikan yang besar tumbuh dari benih kecil yang disiram setiap hari, dalam bentuk keputusan, dalam bentuk sikap, dalam bentuk ketekunan. Ketika kita menghargai yang kecil, kita menunjukkan bahwa kita siap untuk yang lebih besar. Seperti seseorang yang merawat sebuah kamar kecil dengan penuh cinta, maka ia sedang menunjukkan bahwa ia bisa dipercaya mengelola sebuah rumah. Alam tidak memberkati ketidaksiapan. Ia mempercayakan kelimpahan kepada mereka yang telah menunjukkan tanggung jawab dalam kekurangan. Hidup bukan soal menunggu keberuntungan, tapi tentang menyambutnya dengan kesiapan. Dan kesiapan dibuktikan dari hal-hal terkecil, cara kita memperlakukan uang saku, waktu senggang, bahkan kata-kata kita sehari-hari. Disitulah kita diuji, dan dari sanalah kelimpahan akan mulai mengalir. Karena yang besar takkan datang sebelum yang kecil dihormati sepenuh hati. Kelimpahan jarang datang dalam bentuk jadi. Ia hadir sebagai benih, sebuah awal yang kecil, nyaris tak terlihat, namun penuh potensi. Banyak orang melewatkan kelimpahan karena hanya mencari hasil akhir, bukan proses. Mereka ingin buah tanpa menanam, panen tanpa musim tanam. Padahal, kelimpahan sering dimulai sebagai potensi, ide yang belum jadi, koneksi yang belum berkembang, atau kesempatan kecil yang menanti untuk digarap. Di dunia ini, segalanya punya musim. Tidak ada pohon yang tumbuh dalam semalam, dan tidak ada keberlimpahan sejati yang lahir tanpa proses. Kesabaran adalah kunci. Ia bukan bentuk kelemahan, melainkan kekuatan batin yang mampu menahan diri di tengah keraguan. Menunggu dengan iman, bukan dengan pasrah. Menyirami setiap langkah kecil dengan keyakinan bahwa waktu akan memunculkan hasilnya. Namun, kesabaran tanpa tindakan adalah ilusi. Usaha adalah syarat mutlak. Tidak cukup hanya bermimpi, berharap, atau bahkan berdoa, semua itu butuh dijawab dengan gerakan nyata. Alam semesta mendukung bukan hanya mereka yang percaya, tetapi juga mereka yang bertindak. Sebuah ide yang tidak dieksekusi hanyalah angan. Sebuah peluang yang tidak disentuh akan berlalu begitu saja. Saat kita menerima bahwa musim membangun adalah bagian dari perjalanan, kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai fokus menggarap ladang kita sendiri. Kita menyambut setiap keterbatasan sebagai ruang untuk bertumbuh, bukan penghalang. Kita belajar mencintai proses, bukan hanya menunggu hasil. Dan pada akhirnya,
Benih yang dirawat dengan kesabaran dan kerja keras akan bertumbuh, bukan hanya menjadi hasil, tetapi menjadi pohon yang berbuah untuk banyak orang. Disitulah kelimpahan menemukan maknanya, bukan pada seberapa cepat ia datang, tapi seberapa dalam ia bertumbuh dalam diri kita. Banyak orang mengejar kelimpahan, tapi sedikit yang benar-benar siap untuk menerimanya. Bukan karena mereka tidak layak, melainkan karena pola pikir lama bisa menghalangi perubahan. Seperti bejana yang belum dibersihkan, berkat tidak bisa ditampung dengan utuh jika isi hati masih dipenuhi keyakinan lama yang membatasi. Kita sering menyalahkan keadaan luar, ekonomi, keluarga, sistem. Namun sesungguhnya, tembok terbesar berdiri dalam diri. Suara-suara kecil yang berkata, "Aku tidak cukup, aku tidak pantas," atau "Ini bukan untuk orang sepertiku." Tanpa kita sadari, kita hidup di balik bayang-bayang ketakutan, trauma, dan pola pikir warisan yang terus mengikat langkah. Padahal, kelimpahan membutuhkan kesiapan batin untuk menerimanya. Persiapan mental bukan hanya tentang berpikir positif, tapi juga tentang mengizinkan diri untuk sembuh, berubah, dan bertumbuh. Ia membutuhkan keberanian untuk melepaskan identitas lama dan menyambut versi diri yang lebih besar. Kita harus berani berkata, "Aku layak," bukan karena kesempurnaan, tapi karena keberanian untuk mencoba lagi. Begitu pula dengan latar belakang. Dunia sering membisikkan bahwa asal-usul menentukan masa depan, tapi sejarah telah membuktikan sebaliknya. Asal-usul bukan penghalang. Banyak tokoh besar lahir dari kekurangan, namun mereka menolak untuk menjadikan itu alasan. Mereka memilih untuk menjadikannya fondasi kekuatan, bukan batasan. Kelimpahan bukan hanya soal angka, tapi tentang kapasitas jiwa. Jika batin kita sempit, berkat akan menguap. Tapi jika hati kita lapang, penuh harap, terbuka, dan siap, maka apapun yang datang akan tumbuh dan berdampak. Sebelum kelimpahan datang ke tangan, ia harus terlebih dahulu datang ke dalam pikiran dan hati. Di sanalah ia mulai tumbuh, bukan sebagai hasil akhir, tetapi sebagai cermin kesiapan batin kita untuk menjadi saluran bagi sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Kelimpahan sejati tidak pernah berhenti pada diri sendiri. Ia bukan sekadar alat untuk memuaskan keinginan pribadi atau membangun citra. Ia hadir sebagai bahan bakar untuk misi, bukan sebagai perhiasan gaya hidup. Sebab, kekayaan tanpa arah hanya akan menjadi beban, mengisi, tapi tidak memuaskan, menumpuk, tapi tidak bermakna. Dunia butuh orang-orang yang berkecukupan untuk menciptakan dampak. Bukan untuk hidup dalam kemewahan yang membutakan, melainkan untuk membebaskan. Bebas dari kekhawatiran, agar bisa menciptakan solusi. Bebas dari keterbatasan, agar bisa memberdayakan yang lain. Ketika seseorang tidak lagi terjebak dalam kekurangan, ia punya ruang untuk berpikir lebih besar, bertindak lebih luas, dan mencinta lebih dalam. Kita melihat dalam sejarah, banyak tokoh besar yang tidak hanya menjadi penerima kelimpahan, tapi juga penyalur makna. Mereka membangun sekolah, rumah sakit, gerakan sosial, karena mereka paham bahwa sumber daya adalah amanah, bukan hak eksklusif. Kelimpahan yang jatuh di tangan yang tepat bisa menjadi sungai kehidupan bagi banyak orang. Namun, untuk menjadikan kelimpahan sebagai misi, kita perlu menyelaraskan hati dan tujuan. Kita harus jujur, apa yang sebenarnya kita kejar? Apakah uang menjadi tuan, atau justru pelayan dari nilai-nilai luhur yang kita pegang? Kelimpahan, jika diarahkan, menjadi alat yang kuat untuk transformasi. Tapi jika dibiarkan tanpa kompas, ia bisa menyesatkan. Maka penting untuk terus bertanya, apa yang akan saya lakukan jika saya memiliki lebih? Dan membiarkan jawaban itu membentuk cara kita mencari, menggunakan, dan menghargai berkat yang datang. Sebab di akhir hari, kelimpahan yang bermakna bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi tentang seberapa banyak yang bisa kita berikan. Dan hanya hati yang punya misi yang bisa benar-benar mengubah dunia dengan apa yang ia genggam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.